Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya setiap nyanyian dan sorak-sorai pujian kami karena pertolongan dan kuat kuasa dari Tuhan. Amin. Boleh lambaikan benderanya. Amin. Kita percaya kemerdekaan yang kita dapatkan itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, pulihkan negeri kami. Saya undang untuk semua yang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini dari awal. Umatmu Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. boleh kita sama-sama lambaikan bendera kita. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami
kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Allah dilimpahkan dalam ibadah ini dari awal sampai selesai, sehingga setiap jemaat diberkati, setiap jemaat mengalami kuasa Tuhan dan pulang dengan sukacita. Kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Deborah akan pimpin kita dalam ibadah ini. Amin. Kita mau menaikkan pujian, didengar, diterima, dan dipulihkan. Yes, kita mau sama-sama katakan Tuhan akan memulihkan negeri ini. Amin. Yes, kalau Tuhan beri Deborah, jangan berhenti. Puji Tuhan. Puji Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian doa kami. Kita mau mengucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini, nyata di setiap hati kami. Syukur untuk setia rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas
bagi bangsa ini. Kami berdiri dalam nama doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Jangan lupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dalam nama doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Jangan lupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Amin Tuhan Yesus, amin. Biar kemuliaan Tuhan nyata bagi kami Tuhan, nyata bagi setiap kami Tuhan, nyata bagi Indonesia, nyata bagi setiap gereja-gereja Yesus. Amin Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan dimerdekakan dari segala ketidakbenaran, dari segala korupsi, dari segala sakit penyakit Tuhan. Kau tengking Yesus, kau tengking Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata Yesus. Amin. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari yang indah karena Tuhan kasih lagi waktu untuk kita berbakti. Tuhan beri lagi waktu untuk bertemu Tuhan. Tuhan beri waktu lagi untuk kita bertemu satu dengan yang lain dan saling memandang, saling melihat, semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Semua sehat karena perlindungan Tuhan. Bulan ini khotbah kita tentang kemerdekaan. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang kemerdekaan Kristen pada bagian ketiga. Kita membaca bersama dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Kita sama-sama berdiri. Baik, kita akan membaca bersama-sama dari alamatnya. Kita sebutkan. Mulai. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, merdeka, tentu ini kalimat yang diucapkan oleh banyak orang dengan satu keyakinan. Dengan merdeka artinya bebas. Kita orang-orang Kristen mengenal kata-kata merdeka karena Kristus telah mati di Golgota untuk memerdekakan kita semua. Kristus telah mati di Golgota supaya kita bebas, lepas, merdeka dari dosa, dari belenggu iblis,
merdeka dari berbagai masalah, Tuhan Yesus melakukan itu untuk kita. Sehingga minggu lalu kita mendengar setelah dimerdekakan dari dosa, lalu, saudara masih ingat lanjutannya? Setelah dimerdekakan dari dosa, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, jadilah hamba kebenaran. Itu jelas. Tapi banyak orang berpikir kalau sudah merdeka lalu apa? Kalau sudah merdeka bebas sebebas-bebasnya. Freedom to be free. Jadi orang merdeka lalu bebas melakukan apa saja. Setelah bebas dari dosa, melakukan semuanya boleh. Sampai di sini Rasul Paulus katakan, oke, segala sesuatu diperbolehkan. Ini ada masalah dengan kemerdekaan, saudaraku. Ya, kita lihat ada masa-masa di berbagai negara termasuk Indonesia menganggap merdeka itu merdeka melakukan apa saja. Ya, tanpa memperdulikan orang lain. Pembacaan kita ada kemerdekaan, lalu ada batasnya, ada memikirkan orang lain juga. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya. Termasuk bebas berekspresi, bebas beragama, bebas membangun rumah ibadah. Itu bebas, saudaraku. Walaupun di sana ada aturan-aturannya. Tetapi jangan aturan itu mengekang atau aturan itu justru menghambat. Tetapi jelas ada aturannya. Saudaraku, setelah bebas dari dosa, kita tetap hamba. Hamba yang tunduk dan patuh pada kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, maka jadilah tetap hamba kan? Hamba kebenaran. Karena kebenaran itulah yang telah membuat kita merdeka. Kemerdekaan itulah yang membebaskan kita dari dosa. Kebenaran itulah yang membebaskan kita dari dosa. Sebagai orang merdeka, kita harus memahami kemerdekaan Kristen dengan benar. Memang kita orang merdeka, tapi bukan berarti bebas melakukan apa saja. Sebagai orang Kristen, tentu kita bukan bebas sebebasnya. Bebas yang ada batasnya. Bebas yang ada aturannya. Bebas tapi terbatas. Rasul Paulus memberikan batasan yang ada batas-batas itu dengan prinsip yang harus kita pahami. Prinsip-prinsip yang harus kita mengerti. Sehingga kita tidak hidup di bawah aturan yang mengekang dan menakutkan, tetapi kita melakukannya dengan pemahaman yang benar, sehingga kita melakukannya juga dengan senang, melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan gembira. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut masuk neraka, tapi kita tahu jika kita melakukan apa yang ditentukan Tuhan, itu berarti untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita lihat dari pembacaan kita. Yang pertama adalah prinsip manfaat. Ya, azas manfaat gitu loh, saudaraku. Ya. Kita bebas melakukan apa saja. Paulus katakan tadi, segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi ada pertanyaan di sana. Pertanyaannya adalah, bukan segala sesuatu berguna. Pernyataannya adalah, bukan segala sesuatu berguna. Bebas. Boleh melakukan apa saja. Tapi apakah berguna?
apakah berguna? Ini pertanyaannya. Jadi prinsip manfaat 1 Korintus 10 ayat 23, saya mengulangnya dalam pembacaan ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Saudara, contoh yang sederhana saja biasanya yang di tangan saudara pagi, siang, dan malam. Bermanfaat, saudara? Saya tanya saudara, bermanfaat nggak itu? Yang di tangan saudara pagi, siang, dan malam apa itu saudaraku? HP. Bermanfaat nggak? Benda itu bermanfaat. Salah kalau kita bilang tidak bermanfaat. Lalu kita pegang itu pagi, siang, dan malam dan kita gunakan terus pagi, siang, dan malam. Saudara nggak usah kerja, saudara nggak usah tidur, saudara nggak usah makan. Ada yang melarang? Nggak ada loh, saudaraku, bebas. Tapi kan kita tahu, kalau kita main game terus, kalau kita apa lagi? Ya pokoknya chatting terus, berguna enggak? Itu kan pertanyaannya. Saudaraku, boleh. Tapi kalau enggak berguna, ya kita batasi kegunaannya untuk yang berguna saja. Gitu. Waktu saya muda ada pendeta perempuan dari Jerman, Dorothy Imak, saudaraku. Bukan Dorothy Latu Putih, bukan. Dorothy Imak. Itu pakar anak muda lah. Walaupun usianya sudah 60-70 tapi tetap dia pakar anak muda. Dia bikin buku judulnya Itu Kan Boleh. Saudaraku, ini anak-anak muda, bahkan kita semua kalau kita lagi mau, walaupun kita sudah tahu itu enggak boleh, kita masih cari pembenaran supaya kita dianggap benar. Itu kan boleh, kan gitu ya. Itu judulnya, saudaraku. Dan dia dalam khotbah-khotbahnya di anak muda cocok banget, saudaraku. Misalnya dulu zamannya anak muda suka begadang, itu kan ada nyanyian begadang jangan begadang gitu kan. Kalau begadang anak muda dulu sama sekarang beda. Anak muda sekarang kalau sampai malam dia ke kafe gitu kan. Ya? Buka biar jelas. Drakon apa itu? Drama Korea. Nonton. Drakon. Oke, saya nggak mau ketinggalan sama anak muda, saya mau bikin istilah juga. Kalau dulu mamatur gitu. Ya, apaan? Nah, kalau gitu kita draw ya. Kalau dulu sampai pagi kan belum ada drakor. Ya mamatar atau mamatur, main-main gitar, main-main catur. Oh. Oke, ya. Tapi kalau sepanjang malam berguna enggak? Main-main gitar itu berguna loh. Kalau itu dilarang, Deo enggak akan melayani. Tapi kalau itu terus, pertanyaannya bermanfaat enggak? Kan gitu ya. Dan ada banyak hal lain lagi. Ukurannya itu berguna enggak? Nah ini saudaraku, kita diberi kebebasan untuk memutuskan. Jadi ini bukan satu aturan yang sepertinya mengekang kita, tapi kita dibebaskan memilih, kita yang memutuskan. Berguna enggak sih? Gitu. Saudaraku, dulu saya jarang mandi, saudaraku. Saya pernah enggak mandi 4 hari. Tapi saya wangi loh, saudaraku. Terus kalau saya enggak mandi, salah enggak sih? Bermanfaat enggak sih gitu? Buat saya waktu itu bermanfaat, saudaraku, saya enggak mandi, irit air, irit sabun, irit sampo, saudaraku. Nah sekarang saudaraku, begitu pulang dari pergi diteriakin nih sama anak-anak, "Pak mandi, keramas ya, sabunan 2 kali." Oh. Beda ya. Standarnya begitu saudaraku, karena saya keluar masuk rumah sakit, Pak Heri ingetin, Om,
Ingat ya, itu bukan buat kepentingan Om aja, itu buat kepentingan kami, kata Pak Heri. Oh iya juga ya gitu. Saya kalau sudah seperti itu biasanya nggak memikirkan diri sendiri, saudaraku. Yang penting orang lain terbantu, orang lain tertolong. Tapi ada orang-orang yang mengingatkan. Terima kasih. Jadi ada jemaat yang mengingatkan, ada anak-anak yang yakin itu tadi. Mandi, keramas. Saya pulang jam 2 malam, saudaraku. Pak mandi, keramas ya, sabunan 2 kali, pakai Detol. Untung nggak pakai Baiklin, saudaraku. Besok-besok diteriakin, pakai Baiklin katanya. Jadi saudaraku, ini ukurannya itu bermanfaat. Kalau itu kita rasa bermanfaat, lakukan itu. Ibadah bermanfaat, saudaraku? Ya iyalah, saudara tahu itu, karena itu saudara kebaktian kan gitu. Bermanfaat. Sampai waktu nggak boleh ibadah kan kita repot. Pak pendeta, kapan mulai ibadah? Kami rindu sekali gitu. Begitu dibuka kebaktian, sekali datang. Ditanya lagi, kok nggak kebaktian? Iya Pak, kami kan waktu itu rindu sekali. Sekali aja maksudnya. Oke, yang kedua saudaraku, ya bermanfaat itu bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ini berkaitan nanti pada bagian ketiga. Bagian kedua. Yang kedua adalah prinsip pertumbuhan, growing. Ya. Prinsip pertumbuhan. Kita bebas melakukan apa saja. Tapi apakah itu membangun? Apakah itu membuat kita bertumbuh? Ayat 23 bagian B mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi apakah segala sesuatu membangun? Membangun apa? Membangun iman. Membangun apa? Membangun kasih kepada Allah. Membangun apa? Membangun sukacita. Nah ini saudaraku berhubungan dengan orang-orang lain. Karena kemudian ayat 24 mengatakan jangan seorang pun mencari keuntungan dan kepentingannya sendiri. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah pilihan kita. Jadi Paulus ini orang yang moderat ini saudaraku. Ya. Dia nggak suka dengan aturan-aturan, larangan-larangan yang mengikat, mengekang, tapi dibebaskan memilih. Segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Paulus bilang pikir sendiri. Nah, saudaraku, sekarang kan banyak orang seneng aturan. Makin diatur, makin seneng. Makin ditekan, makin merasa berguna. Kalau dikasih kebebasan, gampang lah, ya, cincai lah, gitu saudaraku. Makin diatur merasa, wih bagus itu penuh aturan. Makin ditekan, wih saya makin diharapkan. Enggak saudaraku, Paulus lebih senang mengatakan boleh, semua boleh. Tapi apakah semua itu membangun? Pertimbangannya adalah ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu membuat iman kita bertumbuh? Ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu membuat iman kita bertambah? Jangan-jangan saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu, justru itu membuat iman kita jadi lemah atau iman kita ternoda. Saudaraku pernah marah? Pernah marah? Tapi saya nggak pernah lihat saudara marah kok. Pengen gitu. Marah boleh apa enggak? Boleh, siapa yang larang orang marah? Kan pertanyaannya kalau kita marah itu membangun iman kita enggak, kan itu ya? Kalau kita marah membangun iman orang lain enggak? Saudaraku, Tuhan Yesus pernah marah, bahkan bukan marah, saya bilang Tuhan Yesus ngamuk, saudaraku. Meja kursi dijungkir balikkan.
Boleh kan? Berguna enggak? Berguna. Tapi saudara kalau marah bisa enggak ngukur kegunaannya? Nah itu saudaraku. Bisa enggak kita ngukur kegunaannya? Kalau saudara bisa mengukur kegunaannya kata Alkitab, boleh. Itu saudaraku. Ada banyak hal yang kita harus pertimbangkan. Di masa pandemi ini, saudara, kita makin diminta untuk mempertimbangkan apa yang berguna, apa yang membangun. Misalnya pemerintah katakan hindari keramaian dan kumpul-kumpul ya, hindari. Tapi ada saatnya kita harus berkumpul. Ada saatnya kita harus berada di tengah-tengah orang yang ramai. Untuk keperluan belanja misalnya. Nah itu kan berguna. Itu membangun, apalagi yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kalau nggak ada makanan kan harus ke pasar misalnya kan gitu ya. Tapi kita batasi dengan pemahaman bahwa itu berguna atau membangun. Saudaraku, melakukan sesuatu, apakah itu membuat kita makin dekat Tuhan atau membuat kita makin jauh dari Tuhan? Kan itu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, bukan orang lain yang menjawab. Kita yang harus memilih, bukan orang lain yang memilihkan untuk kita. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Melakukan sesuatu, segala sesuatu boleh, tapi apakah itu membuat iman kita bertumbuh? Saudaraku, ke gereja aturan atau pilihan? Ke gereja aturan atau pilihan? Harus atau pilihan? Hari ini misalnya saudara memutuskan gak ke gereja, boleh gak? Siapa larang? Mungkin saudara malah bilang saya gak ke gereja, siapa takut? Kan gitu ya? Tapi kan pertanyaannya kalau saya gak ke gereja, apakah itu membangun iman saya? Kan itu ya? Kenapa saudara memilih ke gereja? Karena kita tahu waktu kita ibadah itu membangun iman. Membuat iman kita bertambah. Membuat kasih kita kepada Tuhan semakin mesra. Jadi itu semua boleh, tapi apakah membangun? Kita yang tentukan. Itulah kemerdekaan sebenarnya. Prinsip kebersamaan. Saudaraku, ini yang ketiga. Togetherness. Ayat 24 dari 1 Korintus 10. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, ini prinsip kebersamaan, saudaraku. Jadi jangan egois. Yang penting saya kenyang. Sementara orang lain lapar, kita biarkan. Ya, jangan yang pikir yang penting saya aman. Sementara orang lain celaka. Jadi saudara-saudaraku, dikatakan oleh Paulus, jangan seorang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jangan mencari keuntungan orang lain diambil untuk diri sendiri. Keuntungan orang lain itu keuntungan kita, harusnya kita yang untung, kita bagikan ke orang lain. Ini bukan soal uang, ini soal beberapa hal yang termasuk di sana damai sejahtera, sukacita kita, supaya orang lain juga merasakannya. Pertimbangannya ini, saudaraku. Waktu kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kita harus ingat apakah orang lain itu dirugikan. Ataukah dengan kita melakukan sesuatu, orang lain juga mendapat manfaatnya. Saudaraku, di jalan, ini paling gampang diperhatikan. Kita lihat di sana ada banyak orang tidak memikirkan orang lain,
Betul? Nah, kita yang belajar firman Tuhan pagi ini, cobalah pikirkan orang lain juga waktu kita di jalan. Saudara pakai masker, itu untuk kepentingan siapa? Saudara pakai masker untuk kepentingan siapa? Saya kasih tahu saudara, kita pakai masker ini bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang lain. Jadi orang yang nggak pakai masker itu sebenarnya egois. Nih, nggak pakai, ini kan karena khotbah. Sebelum diprotes. Jadi orang yang nggak pakai masker itu dia nggak peduli orang lain. Dia pikirkan kepentingan diri sendiri. Apa sih kepentingan diri sendiri? Bernafasnya enak. Kalau pakai masker, ngap, gitu ya. Jadi saudaraku, marilah kita mau belajar pikirkan orang lain. Terlebih sebagai contoh waktu kita makan bersama. Kadang di pertemuan pendeta-pendeta pun dibilang, tolong ya ingat yang lain yang di belakang. Jangan ngambil seperti gunung, seperti Bukit Barisan. Sementara tersisa, lalu orang lain nggak kebagian. Kalau sebentar lagi kita makan-makan, saudara bisa tersinggung kan, saya ngomong gini. Karena makan-makannya kita nggak tahu kapan, karena katanya nggak boleh. Gitu. Bahkan untuk acara-acara pernikahan pun tidak disarankan untuk prasmanan. Ya nasi kotak saja, bawa pulang, misalnya gitu ya. Nah, kalau prasmanan itu kan paling kelihatan tuh saudaraku. Mana yang memikirkan orang lain dan mana yang enggak, saudaraku. Saudaraku, pikirkan orang lain. Pikirkan kesenangan orang lain. Jangan pikirkan diri sendiri yang orang bilang itu namanya egois. Pikirkan, apa kalau kita melakukan sesuatu orang lain mengalami damai sejahtera atau justru mengalami kecewa. Kita yang pilih. Nah, jadi saudaraku, kemerdekaan Kristen ternyata adalah kebebasan memilih. Kemerdekaan memilih dengan memikirkan banyak hal, mempertimbangkan banyak hal. Yang terakhir, prinsip kemuliaan bagi Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 30 sampai 31. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika aku makan, atau jika aku minum, atau jika aku melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi saudara bebas makan apa saja, betul? Saudaraku, saudara bebas makan apa saja, kita bebas makan apa saja. Karena seringkali soal makanan dipertentangkan. Sehingga ada setiap makanan harus diberi label. Kan begitu ya? Juga di kekristenan saudaraku. Ada yang bilang gak boleh makan darah, gak boleh makan babi. Waktu ngomong darah saudara biasa aja. Begitu ngomong babi kok ada yang bergumam. Saudaraku, Paulus sampai berkata begini saudaraku. Makanan untuk perut, perut itu untuk, ini ada ayatnya saudaraku. Ya. Makanan untuk perut, perut itu untuk makanan saudaraku. Dan setelah itu dibuang ke jamban. Ngapain dipersoalkan yang boleh dimakan dan tidak boleh. Tapi Paulus katakan, pertimbangkan juga apakah itu memuliakan Tuhan. Itu loh saudaraku. Kalau enggak memuliakan Tuhan, ya jangan dimakan. Kalau saudara bebas melakukan apa saja. Saudara kebaktian sekarang ini enggak pakai baju, boleh enggak? Saya tanya.
Pakai kaos singlet kebaktian boleh nggak? Pakai celana pendek, nggak pakai baju kebaktian, boleh kan? Hak saudara itu. Ya. Tapi apakah memuliakan Tuhan? Apa justru mempermalukan? Kan begitu ya? Iya. Pak Pendeta khotbah pakai kaos, boleh nggak? Atau singer pakai jin yang di sininya bolong-bolong, boleh apa enggak? Boleh loh, besok pakai loh. Jadi saudaraku, kita bebas melakukan apa saja, boleh. Tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Ya, seandainya saya sekarang khotbah, ada banyak orang berpikir kan boleh, apa saja itu kan boleh. Saya pakai, ya jangan terlalu inilah, pakai kaos saja gitu, pakai blue jeans, saya pakai sendal di sini. Boleh nggak? Ya boleh. Saya bilang boleh. Loh sebagai pendeta boleh nggak? Boleh. Karena nggak ada aturannya, gitu loh. Tapi kalau saya lakukan itu memuliakan Tuhan nggak? Kan itu saudaraku pertanyaannya. Justru itu mempermalukan nama Tuhan. Pasti orang lain berkata, Pak Pendeta kok begitu, kan gitu ya. Apalagi sekarang ditayangkan ke mana-mana, termasuk saya bilang kan ke seluruh dunia. Gitu. Jadi disorot saudaraku. Kok Pak Pendeta GBT Bukit Sion? Semua boleh saudaraku. Bebas Paulus katakan. Tapi apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Kalau enggak mempermuliakan nama Tuhan, berhenti. Jangan lakukan. Ya. Saya pergi ke Lapo sebagai pendeta. Boleh enggak? Awas kalau saudara bilang enggak boleh. Saya pergi ke Lapo. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau ada segelas yang butek-butek itu di sana, saya pegang gini, orang kan terus bilang, ih Pak Pendeta mabok di Lapo katanya. Mempermuliakan Tuhan enggak? Enggak saudaraku, jangan lakukan. Ya. Jadi saudaraku, kita pertimbangkan. Jadi kemerdekaan itu bukan membatasi kita. Juga bukan membebaskan kita sebebas-bebasnya. Kita harus memilih dan mempertimbangkan apa yang baik, berguna, dan memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku, saya lebih senang seperti ini daripada kita ini diatur-atur gitu, saudaraku. Enak, saudaraku. Karena waktu kita melakukan adalah kita melakukan menurut sukacita kita sendiri. Tuhan menolong kita semua sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan kita dengan memilih yang baik bagi diri kita, bagi semua orang, dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara.
harus membuat kita bisa memilih apa yang baik, apa yang berguna. Tuhan kasih kita kebebasan, tapi jangan kita salah mengambil keputusan sehingga merugikan orang lain, mempermalukan nama Tuhan. Tapi marilah kita pilih yang bermanfaat, yang membuat kita makin kuat dan memuliakan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami yang selama ini kami berpikir kami bebas melakukan apa saja, karena kami adalah orang-orang bebas atau orang merdeka. Tapi pagi hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami bisa memilih di dalam kebebasan ini sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang membangkitkan semangat orang lain juga, sesuatu yang membuat iman kami bertumbuh. Bahkan ajar kami memilih segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, tolong kami jemaat-Mu Tuhan, biar Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menolong kami semua. Berkati seluruh jemaat. Di tengah pandemi ini kami perlu perlindungan darah Yesus untuk kesehatan kami dan keluarga. Kami perlu pertolongan Tuhan sehingga kami semua selalu sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Juga untuk negara dan bangsa kami, Tuhan tolong agar pandemi ini segera berakhir, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Biar Tuhan tolong pandemi ini selesai dan kami beraktivitas normal, kami bisa beribadah lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, biar hari ini jadi hari yang memuliakan Tuhan. Korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, balaskan berlipat ganda dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
datang. Tuhan Yesus memberkati.